Oke, selamat datang teman-teman Rocket Ingenio Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, selamat datang di Ingenio. Ya, semoga teman-teman bisa nyaman di sini di kelas ini, kemudian juga bisa mendapatkan manfaat ya sebelum masuki dunia perkuliahan. Ya, terus sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima di FKG ya. Fakultas kebanyakan gadis ya. Jadi memang porsi terbesar FKG adalah para gadis-gadis ya. Jejaka-jejakannya memang kurang di sini. Jadi kalaupun ada ya rata-rata yang jejaka sungguhan ya sedikit ya, termasuk saya. Yang lainnya jejaka jadi-jadian. Enggak guyon-guyon ya. Oke, kita akan belajar ya. Kalau saya ngajak belajar kok kayaknya anu ya terlalu nganu ya. Ya kita perkenalan lah ya. Perkenalan tentang sebenarnya materi kalian nanti di FKG itu seperti apa. Sebenarnya saya di sini mengajar kedokteran dasar, tapi di sini saya akan memberikan sedikit insight atau sedikit gambaran tentang materi anatomi dan fisiologi itu seperti apa sih. Sebenarnya ini anatomi dan fisiologi ya. Jadi anatomi ini adalah mutlak seorang dokter harus bisa anatomi ya. Ibarat manusia itu mau diobati ya, kalau kalian nggak ngerti tempat-tempatnya yang mau diobati, wah bisa salah ya, bisa berabe nanti ya. Jadi anatomi ini merupakan mata kuliah yang penting yang kalian harus pelajari ya pada saat awal-awal di semester-semester awal ya. Dan fisiologi ya, fisiologi ini adalah sama juga materi yang penting di semester awal-awal. Ibaratnya fisiologi ini kita mempelajari sesuatu atau mempelajari kerja dari manusia yang normal dulu. Ya, jadi seorang dokter ya ketika ingin mengobati penyakit dia harus tahu ciri-ciri yang normal dulu. Dia harus tahu ciri-ciri yang sehat dulu. Nah, ketika ada ciri-ciri yang sehat, ada suatu proses yang fisiologis yang sehat, kemudian itu berubah, nah itu menjadi patologis. Itu adalah prinsip timbulnya penyakit. Ya. Jadi di istilah kedokteran ya, dalam kuliah di FKG, jadi kalian harus tahu yang normal dulu. Oh, yang normal itu seperti ini. Ya, oh proses yang normal dari A ke B ke C itu seperti ini, ya. Namun pada saat terjadi gangguan proses, pada saat terjadi gangguan bentuk, ya, akhirnya timbul keadaan patologis. Patologis berarti dia sudah merupakan penyakit. Nah, bagaimana mengembalikan patologis menjadi fisiologis lagi? Ada banyak macam. Itulah peran kita sebagai dokter, ya. Jadi di sini saya kasih gambaran aja serunya belajar kedokteran. Ya, ada yang seru ya, ada yang sampai bikin nangis, tapi percayalah bahwa ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja ya. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi sebelum mempelajari penyakit, pelajari dulu normalnya. Ya, jadi fisiologi itu kebalikan dari patologi. Fisiologi itu yang bagus-bagus, yang normal-normal. Patologi itu yang nggak bagus-bagus, yang nggak normal. Makanya ada istilah unik ya di anak-anak kedokteran umum maupun kedokteran gigi ya. Ada istilah unik. Ya, kalau anak yang rajin banget ya rajin, kemudian dia tidak pernah kena masalah, ya nggak nakal, manut, ya selalu nurut sama dosen, tugasnya selesai semua, itu anak fisiol. Ya. Anak fisiol sih. Tapi ada satu anak yang mahasiswa yang untuk nuakal ya, suka bikin onar ya, kalau tugas kadang-kadang nggak ngerjakan ya, kemudian kalau dikasih tugas nilainya jelek-jelek itu namanya anak
patol. Jangan sampai teman-teman di sini menjadi anak patol ya. Kadang-kadang dosen-dosen menyebutnya, wah itu anak itu patol sekali ya, susah dibilangin. Jadilah di sini anak yang visio, yang normal-normal saja, yang wajar-wajar saja ya. Jangan sampai bikin suatu penyakit di kelas kalian ya. Oke, itu eh, sedikit terminologi fisiologi dan patologi yang kamu harus tahu, ya. Nah, ini adalah struktur penyusun tubuh ya. Jadi gini, eh, paling gampang ya kita belajar normal seluruh tubuh itu kayaknya terlalu banyak ya. Kita mulai dari satu unit terkecil terlebih dahulu, yaitu adalah sel. Ya, di mana sebenarnya pengetahuan sel ini sudah kalian dapatkan di SMA. Ya, jadi sel ini gimana, fisiologi sel, normalnya sel bagaimana, kemudian bentuk-bentuknya, anatomisnya bagaimana, ya kalian harus tahu dulu. Ya, misalnya nih di sini ada sel, salah satu bentuk sel ya. Di sini ada beberapa organel, ada ribosom, sentriol, lisosom, nukleus. Nah ini semua mungkin kalian sudah paham. Ya, nah di dalam kedokteran ya nanti fisiologi sel dan bentuk sel ya itu kalian pelajari di semester-semester awal ya. Misalnya nanti kalian akan ketemu sel yang normal, kemudian sel yang nggak normal bagaimana? Oh, selnya mengalami hiperplasia, selnya bertambah banyak, atau selnya mengalami hipertrofi. Ya, hiper berarti dia besar, ya bertambah, ya. Kemudian trofi berarti bentuknya mengalami tropo itu bentuknya mengalami pembesaran. Jadi sel yang mengalami pembesaran itu seperti apa ciri-cirinya? Itu adalah sumber dari penyakit. Misalnya penyakit, dok saya ada benjolan di dekat pipi, setelah diambil, dilabkan, hasilnya selnya mengalami hipertrofi. Kira-kira penyakit apa itu? Nah, kalau kita di FK nanti di FKG belajarnya seperti itu, ya. Jadi perubahan bentuk sel itu juga menjadi awal mula timbulnya penyakit. Ya, jadi teman-teman di sini selain kemarin belajar tentang ya fisiologi ini organel sel fungsinya apa aja, nanti kalian juga belajar bentuk-bentuk sel. Ya, sel epitel itu seperti apa? Kemudian sel di bawah epitel seperti apa? Kalau selnya ternyata bentuknya berbeda dengan sel aslinya, maka terjadi apa? Perubahan bentuk yang bagaimana yang mengarah ke keganasan. Perubahan bentuk bagaimana yang mengarah ke kejinaan ya, ke kejinaan. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh jenis sel yang saya bilang tadi ya. Di sini ada nerve cell, ada mast cell, ada bone cell, ya, ada sel jantung, ya, ada sel glandula. Glandula ini adalah kelenjar. Ya, di dalam mulut kelenjar ada banyak. Paling gampang kelenjar air liur. Ya, jadi kalau misalnya kalian kelenjar air liurnya diambil selnya, selnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kelenjar air liurmu benjol, membengkak, ya, kemudian diambil selnya, ternyata selnya mengalami hipertrofi, atau selnya mengalami hiperplasi, atau selnya mengalami metaplasia, itu tugasmu. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengobati, ya. Nah, ini blood cell. Nah, ini blood cell, red blood cell seperti ini, limfoid ini sel darah merah, sel darah putih, ya. Misalnya kalian melihat cek hasil apusan darah, ya, dilihat sel darah merahnya ternyata bentuknya nggak seperti ini, bentuknya menjadi sel yang besar-besar ya. Nah, itu mungkin mengarah ke kelainan, misalnya ya mikroplastik, atau sel darah merahnya nggak bulat, tapi sel darah merahnya bentuknya sabit, atau sel nggak bentuknya nggak bulat sesel gitu ya. Oh, berarti itu mengarah ke anemia
sickle cell atau macam-macam lah, itu kalian harus belajar ya. Belajarnya di mana ya? Belajar di anatomi mikros. Nanti kalian akan belajar di fisiologi dan histologi. Anatomi mikros itu histologi. Kalau anatomi makros itu anatomi seperti biasa. Tapi kalau anatomi mikros kita belajar sel-sel seperti ini, ya ini namanya histologi. Ya. Ini contoh jadi sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah adaptasi sel, perubahan pada sel. Ini adalah beberapa contoh. Misalnya di sini terjadi hipoplasia, yaitu penurunan jumlah sel, sel-selnya jadi banyak menjadi sedikit. Kemudian hiperplasia, ya saya bilang tadi, selnya bertambah banyak. Ya, kemudian displasia. Displasia perubahan bentuk dan ukuran. Bentuknya beda, ukurannya beda. Nah, ini sudah mengarah ke praganas atau keganasan. Ya, kemudian neoplasia, ya penambahan atau penambahan jumlah dan perubahan bentuk dan ukuran sel yang abnormal. Ya. Nah, anatomi mikros tentang bentuk-bentuk sel ini kalian akan pelajari, normalnya di histologi, patolnya nanti di patologi. Ya, itu ada di semester 2, 2 sampai 3 ya, kalian akan belajar ini. Oke. Sorry, semester 1 dan semester 2 rata-rata ya. Ya, jadi mungkin saya bisa memberikan gambaran ya nanti kalian belajar seperti apa. Kemudian sel kita naik lagi menjadi jaringan. Ya, di atasnya sel, kumpulan dari sel itu yang memiliki fungsi yang sama disebut jaringan. Ya, contoh di sini adalah jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot dan jaringan nervus. Ya, atau jaringan saraf ya. Seperti ini. Nah, jaringan sendiri juga ada bentuknya. Sel epitel yang normal itu seperti apa? Sel epitel yang nggak normal itu seperti apa? Ya, jadi sel epitel itu ada lapisan-lapisan, mungkin ada lapisan yang terlepas. Nah, itu sudah menandakan sebuah kondisi patologis yang kita harus bisa identifikasi. Itu merupakan penyakit apa? Ya, nah, seperti ini ya, ini jaringan konektif, ini jaringan epitel, contohnya ini epitel pipi, ini jaringan saraf, ini jaringan otot. Ya. Nah, kumpulan dari jaringan-jaringan tertentu, ya, maka membentuk sebuah organ. Kumpulan jadi beberapa jaringan membentuk sebuah organ jantung, organ paru-paru, organ ginjal, organ ini ya semua membentuk sebuah organ. Ya, ini pun juga ada anatomisnya. Ya, jadi mulai kelainan dari sel, kemudian ada perubahan, itu bisa jadi penyakit. Kemudian menjalar ke jaringan juga itu juga bisa jadi penyakit. Ya, kemudian sampai kalau misalnya sudah menyebar sampai ke level organ, organ ada kelainan juga, kelainan bentuk, ada benjolan, ada perubahan warna, itu juga merupakan sebuah penyakit. Ya, ini kalian pelajari. Loh, ini kok ada otak, ada hati, ada saluran, semuanya. Ya, jadi walaupun kalian di FKG 2 semester pertama kalian akan belajar ilmu kedokteran dasar. Ya, ilmu kedokteran dasar itu mempelajari dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ya, tangan. Ya, jadi teman-teman tetap harus belajar yang umum dulu selama 2 semester, kemudian baru terkhususkan di semester 3 dan seterusnya ke ekstremitas atas dan kedokteran giginya. Ya. Nah, kumpulan dari organ-organ akan membentuk sebuah sistem organ. Ya, ini ada sistem organ integumen, muskuloskeletal, endokrin, hematologi. Ya, nanti kalian kalau belajar anatomi nanti per sistem organ ini, ya, misalnya ada topik muskuloskeletal, ya kalian belajar otot-otot dan tulang. Ya, ada respiratori, kalian belajar mulai hidung sampai ke paru-paru sampai ke ya. Kemudian ada urinari, kalian belajar mulai dari ginjal dan sekian dan kawan-kawannya ya. Ini semua kalian pelajari. Oke.
Nah, ini saya kasih beberapa gambaran saja ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang terpilih ya. Jadi memang sudah siap untuk belajar di FKG. Ya, namun apabila terjadi kesulitan, kita siap membantu ya. Oke. Yang pertama adalah sistem integumen ten. Integumen ya. Ini adalah sistem kulit ya, epitel bawah kulit. Ternyata di sini ada reseptor-reseptor dan kawan-kawan ya, melindungi tubuh, meregulasi suhu tubuh, memiliki reseptor ya, membuang sisa metabolisme dan menyerap vitamin D ya. Kemudian sistem muskuloskeletal ya, tulang dan otot. Tulang itu sebagai alat gerak pasif, otot ini sebagai alat gerak aktif ya. Bayangkan kalau tulang tanpa otot, ya kita nggak bisa bergerak. Yang menggerakkan adalah otot, ya, membentuk rangka dan tubuh, pergerakan tubuh sebagai gudang dari mineral tubuh, ya, dan membentuk sel darah. Terutama tulang-tulang yang besar ini, ternyata sumsum tulangnya itu adalah pabrik untuk membuat sel-sel darah. Ya, jadi sumsum tulang itu adalah pabrik untuk membuat sel-sel darah. Nanti kalau misalnya bentuknya seperti ini, ya misalnya tulang rahang ya, kita bilang tulang rahang. Terus kemudian bentuknya kok beda ya, bentuknya kok ada benjolannya, kok ada gerenjel-gerenjelnya, kok harus diteliti nih ada apa, difoto ternyata ciri-cirinya ini ya, kemudian diagnosisnya menjadi itu tugas kalian ya. Kemudian sistem saraf, ya ini sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi yang ada di tulang belakang ya. Ini saraf pusat, saraf tepi ya. Meregulasi dan koordinasi aktivitas tubuh, mendeteksi perubahan tubuh dan meresponnya dari pusat mental, pikiran dan memori ya. Ini sistem nervous. Kalian harus belajar, tetap harus belajar mulai. Karena apa? Karena di kedokteran gigi walaupun mulut kita bisa melakukan apa ya fungsinya, yang mengatur siapa? Yang mengatur ya otak ya. Kita bisa menelan tanpa batuk ya, kemudian lambung kita bisa mencerna. Itu siapa yang mengatur? Yang mengatur otak. Jadi otak ini adalah sumber pengaturan di seluruh tubuh ya. Makanya kalau orang mati jantungnya berhenti, itu belum bisa dikatakan mati. Dia masih ada chance untuk bisa hidup lagi sebelum otaknya mati. Tapi kalau sudah mati otak, ya sudah, jantung pun nggak bisa bergerak karena yang nyuruh bergeraknya jantung adalah otak. Jadi kalau dibilang ya nyawa kita itu sebenarnya bukan di dada kita, tapi ada di kepala kita. Makanya kepala kita ini dilindungi oleh tempurung yang sangat keras, ya, oleh tengkorak yang sangat keras ya untuk melindungi otak dari eh, apa guncangan-guncangan atau gangguan-gangguan dari luar ya. Oke. Hematologi, nah, ini juga penting sekali walaupun kalian kedokteran gigi ini juga harus bisa, kalian harus menguasai ya sel darah itu apa aja, kemudian bentuk-bentuknya bagaimana ya, kalau teraktivasi dia mengeluarkan apa, efeknya apa ya. Contoh ada bakteri masuk ke dalam gigi ya, yang membuat sakit itu siapa? Yang membuat sakit itu adalah darah ya, apa sel-sel yang ada di dalam darah ya. Jadi misalnya ada bakteri masuk ya, kemudian bakteri ini akan mengaktifkan sel-sel imun, aktifkan monosit. Monosit itu teraktivasi, oh ada benda asing, ada bakteri, saya harus melawannya. Efek dari perlawanannya itu akan mengeluarkan zat-zat yang membuat kita jadi sakit. Ya, aduh gigi saya sakit, aduh bengkak. Nah, itu adalah sebenarnya efek dari perlawanan tubuh terhadap bakteri yang masuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian, oh saya habis minum obat gatel-gatel. Oh ternyata kita memiliki banyak ini basofil, eosinofil atau mast cell yang eh, apa ya istilahnya sensitif terhadap obat yang kita minum sehingga kita timbul alergi.
gigi. Ya, kalau kita nggak tahu ini, dok, saya ini tiba-tiba minum obat dari dokter, kok tiba-tiba gatel gimana ya? Eh, kok bisa begitu, dok? Nah, aku nggak ngerti apa-apa. Gimana yang jelasinnya ya? Wis pokoknya ini obat ini aja. Wah, itu bukan dokter Ingenio kalau seperti itu. Ingenio bisa menjelaskan detail dari awal sampai akhir supaya pasiennya paham dan pasiennya bisa mengikuti apa yang kita instruksikan. Ya, bisa gitu. Pasien akan mengikuti apa yang kita instruksikan kalau kita bisa menjelaskan dengan apa? Dengan jelas, ya. Akhirnya pasien percaya dan pasien mengikuti apa yang kita instruksikan, ya. Kalau pasien kita nggak bisa menjelaskan secara jelas, pasiennya kebetulan pasien-pasien yang dalam tanda kutip agak patol, ya, ya susah sekali ya. Jadi kepatuhan pasien itu juga penting. Ini sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Di dalam gigi pun juga ada pembuluh darah, ya. Kemudian ketika kita belajar mau melakukan tindakan juga sistem kardiovaskuler ini sangat kita perhatikan, ya, karena ini mencangkup semua apa ya aspek penyakit. Kemudian sistem respirasi, ya, pertukaran gas tubuh dengan udara luar. Kemudian di sini ada, ya, ini anatominya, ya, ada faring, ada di sini nasofaring, orofaring, laringofaring. Faring ini lalu lintas, ya. Jadi faring ini merupakan lalu lintas antara makanan dan udara. Ya, bagaimana nanti prosesnya saya akan bahas di Rocket Plus. Jadi ini merupakan lalu lintas, ya. Udara masuk, makanan masuk, dan ini secara secara alamiah, ya, Tuhan sudah menciptakan bahwa tidak akan terjadi cross, ya, antara udara dan makanan. Pada saat kita menelan, udara itu pasti akan stop. Nggak mungkin kamu menelan sambil bernafas, itu sudah nggak mungkin. Sudah pengaturannya dari otak seperti itu. Kamu menelan makanan, ya, udara pasti stop. Nah, siapa yang stop? Di sini ada beberapa otot-otot yang melakukan eh, tugasnya, ya. Otot levator palatini. Nah, palatum itu apa? Palatum itu langit-langit. Levator itu apa? Levator itu mengangkat. Jadi langit-langit kita akan diangkat menutup nasofaring, ya, supaya udara nggak bisa masuk ketika makanan kita telan. Seperti itu, ya. Contoh, untuk jelasnya saya akan memberikan materi mastikasi dan deglutisi penelanan pada Rocket Plus, ya. Jadi teman-teman yang mau ikut Rocket Plus silakan. Oke, nah ini sampai ke paru-paru, kemudian ada alveolus. Ini tempat pertukaran gas. Ya, kemudian sistem digestif. Nah, digestif ini untuk pencernaan. Di sini ada hati, ada lambung, ada pankreas, ada usus halus dan usus besar. Ya, ini untuk mencerna, mencerna. Jadi pencernaan makanan-makanan yang kita makan. Ya, kalau ada gangguan bagaimana? Misalnya pankreas ini gangguan apa bisa mengarah ke diabetes, kemudian lambung juga bisa ada gangguan, misalnya gastritis. Orang kalau gastritis, ya, kemudian asam lambungnya naik drastis, itu biasanya giginya itu banyak yang bolong di bagian belakang. Ya, nah, ternyata berhubungan juga, ya. Jadi dokter gigi itu kadang-kadang mendeteksi penyakit-penyakit yang belum terdeteksi lewat rongga mulutnya dia. Nah, rongga mulut ini sebenarnya adalah sebuah sebuah area yang mungkin bisa menggambarkan kondisi tubuh seseorang, ya. Misalnya sering berdarah, kemudian langit-langitnya, kok langit-langit apa, gigi bagian belakangnya banyak lubangnya, ya, kemudian air liur yang berkurang. Nah, itu salah satu penanda dari penyakit-penyakit sistemik. Makanya di sini kalian belajar yang semua dulu, baru belajar ke gigi.
Endokrin ya, endokrin ini mengeluarkan hormon ya. Ya, ini hormon di sini ada banyak banyak organ-organ yang mengeluarkan hormon ya. Hormon ini adalah salah satu pengatur tubuh, salah satu zat pengatur tubuh ya. Kalau misalnya kita takut ya, kenapa kita berdebar-debar pada saat takut ya, kenapa kita berdebar-debar pada saat terburu-buru atau apa gitu ya. Kenapa kita cemas itu mengeluarkan keringat atau ini adalah sebuah pengaturan oleh sistem endokrin ya. Kenapa kok pada saat kita SMA ya, SMP ke SMA atau mungkin pada saat SMP dulu ya, tiba-tiba jakun kita keluar, kemudian yang cowok ya, kemudian suaranya menjadi lebih ngebas ya. Yang cewek mungkin sudah keluar payudara dan kawan-kawan, itu juga sistem pengaturan endokrin ya. Ini juga kita harus penting pelajari ya. Kenapa? Karena sistem endokrin ini saya bilang pengaturan tubuh ya. Jadi ketika kalian melakukan tindakan ya, kalau kita mengabaikan pengaturan tubuh sistem endokrin bisa bahaya ya, bisa bahaya. Mau contoh ya, tak kasih contoh. Misalnya tadi pankreas itu mengeluarkan hormon apa? Insulin. Ya, ketika insulinnya itu bermasalah, maka dia bisa terkena diabetes. Orang diabetes itu perdarahannya sudah bisa berhenti. Ya, orang diabetes, ya, kemudian wah, kalau itu kan pankreas, ya sudahlah biar urusannya kan ya, saya mau di mulut aja ya wes, mau cabut gigi atau melakukan scaling atau melakukan biopsi, ternyata darahnya nggak selesai-selesai keluarnya. Ya kan itu jadi masalah. Kemudian kalau kamu memberikan obat, obat itu ada obat yang mempengaruhi sistem endokrin ya, misalnya obat dewa misalnya dexamethasone. Kalian pasti pernah minum dexamethasone. Sebenarnya dexamethasone itu adalah obat hormon sintetis. Dalamnya adalah hormon sintetis yang bernama kortikosteroid, merupakan sintetis dari hormon glukokortikoid yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Kalian minum aja tanpa ada, pokoknya saya gerges dikit deksa, batuk dikit deksa, lalu dikit deksa. Nanti apa yang terjadi? Ekskresi pengeluaran hormon dari kelenjar adrenal ini juga akan terganggu karena masuknya hormon sintetik dari luar tubuh yang tidak diatur sesuai dosis ya. Ya, jadi pengeluaran hormon itu ada aturannya. Kalau misalnya hormonnya banyak, dia akan menurunkan pengeluaran. Kalau hormonnya sedikit, dia akan mengaktifkan pengeluaran ya. Kalau misalnya ada masukan hormon dari luar, ya ini bisa terganggu antara sekresi, proses sekresinya ya. Jadi hati-hati ya. Sakit gigi dikit minum Dexa, anu dikit minum Dexa ya. Jangan jangan kayak gitu ya. Nah, kalian bisa memberikan pengetahuan ini ke pasien sehingga pasien bisa patuh terhadap kita. Sistem indera ya, ini ada lidah ya. Lidah ini salah satu sistem indera khusus ya. Ini adalah pengecapan. Pengecapan bisa merasakan manis, asin, pahit, asam dan kawan-kawan ya. Kemudian sistem urinari ginjal ya. Nah, kenapa kita harus belajar sistem urinari? Karena kita pasti seorang dokter pasti memberikan obat. Obat disekresi di mana? Dibuang di ginjal ya. Kalau ada orang dengan gangguan ginjal, ada orang dengan obat-obatan yang memang berefek keras terhadap ginjal, kita harus hati-hati, tidak boleh meresepkan sembarangan. Oke? Ya. Nah, kebutuhan dengan regulasi volume dan berat darah. Ya. Nah, ini anatomi ya, anatomi kan tadi umum ya. Ini sekarang dasarnya ya. Di sini ada tulang ya. Saya bilang tadi tulang rahang, itu mandibula. Ya, kalau rahang atas ini namanya maksila, kalau rahang bawah namanya mandibula. Ya. Nah, mandibula ini ada beberapa mana ya, ini gigi
Ya, kemudian ini tulangnya. Tulangnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ramus. Ramus itu di sini. Kemudian ini bagian sudut, yang bersudut itu namanya angle. Angle kan bahasa Inggrisnya sudut ya. Ya, bukan malaikat ya, tapi sudut. Angle ini sudut ya, atau bahasa Latinnya angulus. Angulus mandibula, ini sudut mandibula. Kemudian ada bagian body. Body ini bahasa Latinnya adalah ramus mandibula. Sorry, ramus ini corpus mandibula. Ini corpus, angulus, ramus. Ya, di sini ada gigi yang berjajar. Nanti kalian belajar ya, gigi-gigi ini ciri-cirinya apa aja, fungsinya apa aja. Kemudian gigi yang saya bilang tadi ya, gigi itu dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Sarafnya lewat mana? Lewat ini bolongannya, namanya mandibular foramen. Ya, foramen mandibula ini tempat masuknya pembuluh darah dan saraf yang masuk ke gigi. Ya, jadi kenapa sih gigi itu bisa sakit kalau rusak? Ya, karena dalamnya ada saraf. Ya, kalau misalnya sarafnya dihilangin, ya nggak sakit. Itu adalah prinsip dari perawatan saluran akar. Jadi kalau misalnya gigi sakit, ya sarafnya diambil aja ya, dimatikan aja, diambil aja. Sehingga gigi itu sudah tidak merasakan sakit. Kemudian kalau tidak merasakan sakit, dibersihkan, kemudian ditambah. Ya, gitu ya. Nah, yang namanya foramen-foramen ini, foramen itu dalam bahasa anatomi artinya adalah lubang. Ini lubang mandibular, ini juga mental foramen, ini juga lubang mental. Ya, ini juga keluarnya saraf. Ini gigi rahang atas, ini di tulang maksila ya, ini di rahang bawah di tulang mandibula. Ya, nama-nama giginya ada gigi. Ya, mahasiswa kedokteran gigi nanti tidak boleh bilang ini gigi seri, ini gigi taring, ini gigi geraham ya, sudah tidak boleh ya. Karena kan seorang mahasiswa kedokteran gigi ya ini bilangnya adalah incisor atau incisivus. Ini bilangnya canine atau caninus. Ini bilangnya premolar dan ini adalah gigi molar. Ciri-cirinya bagaimana ya? Kalian bisa mengetahuinya di ilmu determinasi gigi. Itu ada di Rocket Plus. Kalian kalau mau ke Rocket Plus, silakan. Oke. Nah, ini juga saraf yang mensarafi gigi tadi. Ya, saya bilang tadi ya, yang atas dan yang bawah itu adalah namanya nervus trigeminus. Nervus trigeminus itu adalah salah satu nervus kranial. Nervus kranial itu ada 12. Nervus trigeminus adalah nervus yang kelima. Ya, apa itu nervus kranial? Nervus kranial itu adalah nervus yang keluar dari kranium otak. Jadi keluar dari kranial. Ada 12 pasang kanan kiri, ya. Pasangan yang kelima yaitu disebut nervus trigeminus. Ya, keluarnya di sini. Kenapa disebut trigeminus? Karena dia ada 3 cabang. Jadi di depan telinga sini dia bercabang menjadi 3. Yang pertama dia ke mata, yang kedua ke rahang atas, yang ketiga ke rahang bawah dan ke lidah. Ya, kalau misalnya mau cabut gigi, nervus apa yang dianestesi? Ya nervus ini, trigeminus. Apakah cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan? Kalau saya bilang bisa ya bisa, tapi terlalu jauh ya. Bagaimana cabut gigi yang bisa menyebabkan kebutaan? Apabila ya tang itu mau dimasukkan ke sini, merucut ke mata. Nah, itu bisa melakukan terjadi kebutaan ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan di sini ya enggak ya. Oke, ini lingua, lingua ini lidah ya. Saya bilang tadi di sini ada tonsil, sorry, ada apa namanya? Papila, papila di sini yang bisa merasakan rasa. Kemudian di sini ada TMJ. Ya, TMJ ini adalah sendi yang menghubungkan antara rahang bawah dan rahang bawah dan tulang tengkorak. Kalian bisa raba sendiri, ya, dilihat ya di depan lubang telinga, ya, kalian bisa raba sendiri. Kemudian kamu raba, kamu buka mulut. Pasti ada gerakan dari ujung ondal ini. Ini salah satu bentuk dari TMJ.
struktur dari TMJ ya. Nah, kalau gerakannya kanan kirinya itu sejajar, kalian bisa rasakan berarti masih normal ya. Tapi kalau nggak sejajar, misalnya kiri duluan baru kanan, atau bahkan sampai keluar bunyi klek klek klek, itu berarti sudah tidak normal. Kamu harus segera konsul ke dokter gigi atau ke dosen ya nanti, oke? Nah ini yang saya bilang nggak normal tadi ya, ketika klek klek kleknya ini dia membuat diskus artikularisnya ini terpeleset ke depan atau ke belakang, ya, sudah nggak normal. Kalau ini dibiarin aja lama-lama terjadi dislokasi. Apa itu dislokasi? Ini ya ujung dari tulang mandibula ini ke kunci di depan dan nggak bisa balik lagi ke sini. Ya, itu namanya dislokasi. Ada banyak mungkin kalian pernah menemukan ada orang tertawa terbahak-bahak kemudian nggak bisa balik, nggak bisa nutup rahangnya. Oke, terima kasih. Itu aja sedikit gambaran ya. Kalian nanti akan belajar apa aja di semester pertama dan kedua di FIB. Ya, terima kasih atas perhatiannya.